Siapa nama Onim? Onim. Onim. Maindu. 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 Kalau Ini Maindu. udah potong ini sandalnya sandal aku. Ini kalau ini namanya Itu Abul. Ini momen kebersamaan kami bersama anak-anak Tinambu. Kehadiran kami di dusun menjadi perhatian mereka, dan kami telah dianggap teman. Episode 3 dari serial Tinambu Jantung Siberut yang tertinggal ini akan menceritakan keceriaan anak-anak dan semangat-semangat mereka, meskipun dalam keterbatasan yang ada. Mari ikuti perjalanan serial akhir ini. Halo. Hai. Saya siswa di Tinambu. Siang ini kami bermain bersama anak-anak Tinambu. Oke, Ali. Mereka mengambil buah kelapa dan menikmatinya bersama. Banyak Kakek kakek ya. Anca. Kakek Kakek Anca. Anca. Kakek ini, kakeknya. Hmm. Kakek Aman. Minta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah weh. Innalillahi segala puji bagi Allah bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita minum apa? Kelapa. Toilet. Toilet. Mananam, mananam. Enak. Enak. Wah. Oh. Selain buah kelapa, kami juga disuguhi olahan sagu yang menjadi makanan pokok orang Mentawai, yaitu sagu bakar. Mana rasanya, Zat? Hambar bang, Hambar. nggak ada rasa. Mungkin campurin ya pakai kuah atau pakai apa, pakai pizza kayaknya enak. Wah. Udah makan gini aja, hambar bang. Ah. Ya alhamdulillah, ini merupakan makanan pokok warga di Tinambu ini. Heeh. Enak. Mananam. Ini lihat, kemana kita ini? Lewat apa? Kayak ini jalan. Setelah itu, kami diajak ke hutan mencari ulat sagu. Ulat sagu merupakan makanan yang disukai anak-anak di Mentawai. Ada buah kelapa mau jadi tatas malu. Itu kapak, pakai kapak, enggak bisa. Bisa. Mana? Enggak ada. Wah, enggak ada. Oh. Hutan. Ini biasanya jual saat. Ini. Ya. Kantong itu 10 ribu. Ini tuh. Ada orang mau ya? Ada, laku malah. Makan ayo. Makan. Ini. Makan. Belum. Makan. Yuk, kamu yang makan. Kita sekarang cari ulat sagu. Kalau Mentawai namanya apa namanya? Oh, Tambra. Tambra. Ini makanan kebanyakan makanan pokok orang Mentawai. Oh, ini besar ini. Mana? Oh, sos. Ambil. Kita kumpulkan. Sini. Dua. Kita kumpulkan. Ayo, kasih. Ini dia, udah dapat 2 sama sini. Makan. Satu. Digigit ya. Bismillah dulu. Kiri. Kanan. Nah.
sudah lihatkan kamera apa yang dimakan. Sudah habis? Astagfirullah. Mana rasanya, Ray? Habis. Melihat anak-anak yang aktif dan semangat di dusun ini, kami menyempatkan diri untuk berkunjung ke sekolah mereka yang berlokasi di kaki bukit di ujung kampung. Saya bertemu dengan Bu Guru Marlina, salah satu dari 3 orang guru honor yang ada di SDN 16 Afilial yang pusatnya di Desa Saliguma. Melalui penuturannya, saya menemukan perjuangan sebenarnya yang harus dihadapi anak-anak di sini. Ini dia faktanya. Nama saya Marlina Salabaet. Saya guru honor di sekolah filial Tinambu. Jadi sekolah ini kan berdirinya sejak tahun 2018. Ya. Terus di sini hanya filial SD 16 Saliguma. Pusatnya SD 16 Saliguma. Siswanya ya lumayan lah. Sekarang untuk saat ini 32 siswa. Ya, 32 siswa. Yang kemarin-kemarin juga masih banyak. Masih banyak juga yang tidak masuk sekolah karena kadang dukungan orang tua juga kurang. Jadi sekarang tinggal 32 siswa, 4 orang yang keluar untuk kelas 6, melanjut ke kelas 6 karena di sini sampai kelas 1 sampai kelas 2, kelas 1 sampai kelas 5. Dari kelas 6-nya menyambung ke pusat. Selain kurangnya fasilitas, untuk menempuh pendidikan dari dusun ini harus merantau sedari kecil. Kalau di dusun kita ini rata-rata pendidikannya tamat sampai tingkat pendidikan apa nih? Rata-rata tamat SMA. Itu SMA-nya di mana? Kadang SMA Siberut Selatan, soalnya menyambung di sana. Di Siberut Selatan ya, di Muara berarti ya? Di Muara. Di Saliguma nggak ada SMA? Nggak ada SMA, belum ada SMA. Di situ hanya ada SD sama SMP. Berarti dari sini kelas 5, lanjut kelas 6 di Saliguma. Ya, SMP-nya di Saliguma. Kalau sudah SMA baru keluar dari desanya ke Muara Siberut. Berarti dusun kita ini kalau mau sekolah itu harus merantau ya? Ya, kalau mau sekolah ada niat sekolah, anak juga mendukung, orang tua juga mendukung, harus merantau. Berarti itu membutuhkan biaya? Iya, otomatis itu butuh biaya. Jadi kalau yang udah kelas 6 ke Saliguma lagi. Iya, Saliguma. Berarti Saliguma itu ada SD kelas 1 sampai kelas 6. Ada SMP ada juga. Salah satunya mereka sulitnya biaya. Biaya. Jadi mereka rasa tamat SMA biar yang penting kan sudah ada usaha. Jadi untuk mau tingkat tinggi itu kadang-kadang biaya, tidak ada biaya. Karena kalau di pendidikan tinggi lebih besar lagi biayanya. Itu harus ke Padang ya? Ya harus ke Padang. Soalnya kalau di Dusun Tinambu ini kan mereka merantau mulai dari SD. Maka biayanya pun mulai dari SD. Soalnya dari SD kelas 6 keluar dari Tinambu itu sudah mulai biaya makanannya, tempatnya. Maka itu menurut saya kewalahan orang tua untuk bersekolah, untuk disekolahkan anaknya yang tinggi. Soalnya udah mau ke Padang, tempat lagi biaya, itu kendalanya salah satunya. Untuk
harapannya sangat besar sekali. Ya, harapan kita di sekolah ini supaya jadi bagaimana bisa berdiri sendiri, terus gedung-gedungnya pun bisa bertambah 1 sampai kelas 6, maka guru-gurunya pun juga bertambah, maka sekolah ini berdiri sendiri. Maksud saya bisa jadi kepala sekolah sendiri, bisa pakai nomor sendiri, jadi dia berdiri sendiri. Itu tujuan kita untuk ke depan. Semoga untuk SD kita ini supaya anak-anak Tinambu ini tidak sebelum kelas, maksudnya keluarnya di SMP, 1 sampai kelas 6 harus di sini. Soalnya kan kalau masuk kelas 6 itu kan masih kecil-kecil juga, kan kasihan kita harus merantau masih kecil-kecil. Jadi untuk harapan kita sekarang ini untuk ke depan kelas 1 sampai kelas 6 dan sekolah ini berdiri sendiri. Bersihkan apa tadi? Bersih rumput. Pak Wiranto, kita kemana sekarang nih, Ustaz? Insya Allah kita mencari sinyal, Ustaz. Mana, Ustaz? Mencari sinyal, kita mau mengabarkan di Islamic Center karena insya Allah ada pensyahadatan. Oh gitu. Pensyahadatan 2 orang laki-laki yang sudah menikah ya, suami istri. Jadi ini kita lewat mana nih, Ustaz? Allah, kita mendaki gunung, cari sinyal. Ayo, Ustaz, lanjutkan, Ustaz. Gunung Tinambu. Ini jalan ke Saliguma ya? Tapi naik gunung lagi nanti ya? Oh, ada melintasi sungai? Ini sejak tahun berapa ada sinyal kayak gini? Ini Pak? 2015? 2000 apa? 2016. Tahun ini? Tahun kemarin? 23? Oh, 23 ya. Saya di Islamik ini sinyal dari Islamik bukan? Beda. Oh, Munte. Tuh ya. Di Muntai, di Muntai. Oh, dari Munte ininya. Yang baru itu, Ustaz. Kalau ini belum sampai 1. Oke, inilah kondisi puncak pencarian sinyal di atas Gunung Tinambu. Ini ada setengah jam kita berjalan kah? Jam berapa tadi? Belum sampai ya kayaknya. Ini tutorial mencari sinyal. Tutorial mencari sinyal. Ini catatan. Ini masih ini ya. Tidak jelas ini. Ini masih kenapa? Di jaringan. Ini kita hidupkan. Oh, ada sinyal sini sudah dapat sinyal ada 3 ya. Pokoknya ini masuk pesan ini sudah sejak hari apa ini kita ke sini ya? Hari apa? Hari Kamis kah? Sinyal di Dusun Tinambu itu Masya Allah harus menaiki gunung, mendaki.
Dan sekarang kita di mana nih, Ustaz? Di mana nih Pak? Puncak apa ini? Di puncak Tinambu. Kurang lebih 30 menit Ustaz. Gimana kondisi puncaknya sekarang nih, Ustaz? Alhamdulillah banyak pohon-pohon, itu juga. Ya. Oke, Ustaz, lanjutkan, Ustaz, cari sinyal. Keadaan molor kita di Dusun Tinambu. Jadi terasa sekali sulit akses komunikasi di sini, Ustaz. Sekali akses mana komunikasi kita untuk menyampaikan bagaimana keadaan molor kita di sini. Jadi untuk kita bawa apa ini, Ustaz? Bawa apa tadi, Ustaz? Komunikasi ke bawah. Bawa. Apa namanya? Kita bawa radio, Ustaz. Radio. Sangat membantu ya, Ustaz. Sangat membantu, Masya Allah. Kalau tidak ada radio mungkin kita bolak-balik Harus pulang turun ya. turun. Ustaz. Topi dari daun keladi. Kita balik dari cari sinyal di atas gunung di belakang. Mana gunungnya? Kelihatan lagi sini gunung. Ustaz, lagi ngapain, Ustaz? Ini menulis tentang pernyataan memeluk agama Islam. Ada 2 calon jamaah kita yang dari Dusun Tinambu, Kecamatan Seberut Tengah. Insyaallah tiap maghrib insyaallah kita akan syahadatkan dan semoga menjadi muslim yang baik. Ini apa namanya, Pak? Gulai apa? Gulai Ayam. Pakai santan ya? santan. Sementara itu, ibu-ibu di dusun ini sedang sibuk memasak untuk kegiatan malam terakhir kami di dusun. Selesai sholat maghrib, kami akan mensyahadatkan 2 orang dan sekaligus makan bersama, melengkapi keakraban beberapa hari ini sebelum kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini ada 2 calon jamaah kita. Sebelum kami menuntun Bapak Cewik sama apa namanya? Cewik sama manusia. Maka ada pertanyaan, apakah Bapak dan Ibu sebelum kami syahadatkan, apakah ada paksaan untuk
Asyhadu an la ilaha Ulangi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Ya, sini. Tanda tangan. Alhamdulillah. Ya Bu. Alhamdulillah saudara, kami telah resmi menutup kegiatan sampai dakwah dari FKMM pada malam hari ini, malam terakhir kami. Alhamdulillah kesan pesannya selama program dakwah ini berlangsung kami banyak mendapatkan pengalaman hidup, pengalaman bergaul dengan masyarakat sini, pengalaman bagaimana hidup tanpa sinyal, tanpa listrik, kembali ke zaman dahulu. Alhamdulillah ini menjadikan kami bersyukur dalam hidup dan banyak menambah rasa syukur kami karena telah hidup di masyarakat yang begitu. Sampai ketemu lagi kita. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Dadah. Assalamualaikum. Udah pada senyum semua ya? Alhamdulillah. Ini jaringan.